Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Sehat, Pak. ini di pertemuan kelima tidak terasa bahwa kita akan segera kuliah offline bagi yang mau offline. Jadi ya siap-siap saja yang mau ke Jakarta. Tapi kita masih tunggu peraturan dari rektor bagaimana, apakah dimulai pada setelah UTS atau setelah Lebaran. Jadi kita tunggu aja. Oke, baik. Kita akan melanjutkan dari generator DC ya. Kita sekarang akan lihat karakteristik dari generator DC ini. Nah, ini tentunya dalam pembangkitan tenaganya itu menggunakan magnet ya, megaran magnet ya, pada generator dapat dibangkitkan ya dengan dua cara. Yang satu dengan magnet permanen, yang satu lagi dengan magnet remanen. Kalau magnet remanen adalah bagaimana cara membangkitkannya secara tidak bersifat sementara. Ya, generator listrik dengan magnet permanen ini sering juga disebut magnetodinamo karena banyak kekurangannya. Maka saat ini generator listrik dengan magnet permanen itu jarang digunakan. Kemudian kalau generator dengan magnet remanen menggunakan medan listrik punya kelebihannya, yaitu medan magnet yang dibangkitkan itu dapat diatur ya. Nah, ini merupakan hubungannya ya, di mana ada GGL, flux per kutub, ya kan, jumlah penghantar, kecepatan putar, dan juga jumlah hubungan paralel dalam jangkar itu merupakan dalam satu hubungan. Berikutnya kita lihat kalau misalnya pada generator itu pasti ada lilitan atau kumparan pada jangkar ya. Nah, ini kita lihat ada dua ya. Yang pertama adalah lap winding atau kalau bahasa Indonesia ada lilitan gelung, dan yang kedua adalah wave winding ya. Itu kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah lilitan gelombang. Perbedaan antara keduanya ya kita lihat pada penyambungan pada ujung kumparan pada komutator. Oke, perbedaan yang paling penting pada lilitan gelung dan lilitan gelombang adalah pertama, jika lilitan gelung tunggal banyak jumlah paralelnya sama dengan jumlah kutubnya atau A sama dengan P. Sementara kalau kita lihat pada lilitan gelung yang bentuknya gelombang, ini ada dua, meskipun jumlah kutubnya itu lebih dari 2 atau A sama dengan 2 seperti kita lihat ya. Nah, ini kita akan lihat juga ada generator berpenguat bebas. Jadi kita di sini hanya mempelajari dasar-dasarnya saja bagaimana proses suatu konversi energi. Nah, generator tipe penguat bebas dan terpisah adalah generator yang lilitan medannya dapat dihubungkan ke sumber DC secara listrik tergantung dari mesinnya. Nanti Anda akan lebih jelasnya pada saat kita praktikum ya. Tegangan searah yang dipasang pada kumparan medan yang punya tahanan RF ya akan menghasilkan arus IF ya, arus IF dan menimbulkan flux pada kedua kutubnya. Tegangan induksi akan dibangkitkan pada generator. Nah, jika generator ini dihubungkan ya, jika generator ini dihubungkan dengan beban dan RA adalah tahanan dalam generator, maka hubungannya diadakan seperti ini, sama seperti hukum Ohmsy, VF sama dengan IF kali R, atau EA sama dengan PT ditambah IA kali RA. Nah, besarannya yang mempengaruhi kerja dari generator adalah V ya, arus eksitasi atau penguatnya, arus jangkar, dan juga kecepatan putar. Itu yang mempengaruhi kerja. Jadi nanti kita di praktikum nanti kalian ya akan mencoba melihat ya bagaimana pengaruh kerja dari generator. Misalnya dalam kita melihat percobaannya misalnya dalam kecepatan putar bagaimana ketika generator diputar dan kita kasih tahanannya ya kan, atau kita putarannya kita perlambat seperti apa, nanti kita akan lebih asik lagi pada saat praktikum. Nah, ini ada generator berpenguat sendiri. Generator berpenguat sendiri ini ada dua ya. Yang satu generator searah seri ya, seperti ini terlihat pada gambar ya. Kemudian yang kedua adalah generator shunt. Oke, yang kedua adalah generator shunt. Nah,
Generator sun ini ya, tegangan awal dari generator ini diperoleh dari sisa magnet atau magnet sisa yang pada medan stator. Ketika rotornya berputar dalam medan magnet yang lemah, dihasilkan tegangan yang akan menguatkan medan magnet lagi dan sampai dicapai tegangan-tegangan yang nominalnya ya. Jadi ini didapatkan dari sisa magnet tersebut ya. Nah, hubungan dari rangkaian medan pada jangkar harus sedemikian karena hingga arah medan yang terjadi memperkuat medan yang sudah ada yang tadi ya. Jadi rotor berputar dalam medan magnet yang lemah nanti akan menghasilkan kecepatan hingga memperkuat medan magnet pada stator ya, sehingga mencapai tegangan yang diinginkan atau tegangan nominal. Oke. Nah, ini dia nih mesin shunt ya, akan gagal ya ketika ya gagal, pasti ada gagalnya. Gagalnya ketika apa nih? Ketika sisa magnet itu nggak ada. Ya, misalnya nih pada mesin-mesin baru ya, sehingga cara memberikan sisa magnet adalah pada generator shunt dirubah dulu menjadi generator penguat bebas. Ya, karena dia nggak bisa membangkitkan karena nggak ada sisa kekuatan nih kira-kira ya. Kalau kayak kita manusia kita udah nggak ada kekuatan, udah lemah, nggak ada sisa-sisa kekuatan, butuh energi lagi. Nah, energinya itu ya pada generator sun dirubah menjadi generator penguat bebas, kemudian pada generator dipasang sumber arus arah dan kemudian dijalankan sebagai motor sun dengan polaritas sikat-sikat yang berputar ya, perputarannya nominal ya, hubungan medannya ini akan terbalik. Nah, karena generator diputar oleh arah yang salah atau dijalankan salah, sehingga arus medan pasti tidak membesarkan nilai flux. Ya, untuk memperbaiki hubungannya perlu diubah dan diberikan kembali sisa magnetik ya, seperti cara untuk memberikan sisa magnetik, tahanan rangkaiannya, penguatnya kadang-kadang terlalu besar nih. Hal ini juga terjadi pada hubungan terbuka dan juga ada rangkaian pada medan, hingga RF tidak berhingga atau tahanan kontak sikat terlalu besar atau komutatornya rusak. Jika kalian bingung, nanti kita akan lihat di praktikum kita. Oke, jangan khawatir. Nah, berikutnya ada generator compound ya. Generator compound merupakan gabungan dari generator shunt dan generator seri, maka dia compound namanya. Ya, yang dilengkapi dengan kumpulan shunt ya dan seri dengan sifat yang dimiliki merupakan gabungan keduanya sifat-sifatnya ya. Generator compound ini bisa dihubungkan sebagai compound pendek ataupun compound panjang ya, tergantung dari rangkaiannya ya. Perbedaan dari kedua hubungan ini hampir tidak ada karena tahanan kumparan serinya kecil sehingga tegangan jatuhnya atau drop tegangannya pada kumparan ini ditinjau dari tegangan terminal kecil sekali dan berpengaruh. Ya. Ketika mesin mempunyai kumparan seri melawan medan shunt disebut kompon lawan, dan ini biasanya digunakan untuk motor atau generator khusus seperti mesin las. Ya, ini proses kerjanya. Nah, dalam hubungan kompon bantu yang mempunyai peran utama ialah kumparan shunt dan kumparan seri ya, dirancang untuk kompensasi MMF akibat reaksi jangkar dan juga tegangan drop di dalam range beban tertentu ya. Ini mengakibatkan tegangan generator nanti akan diatur secara otomatis pada range beban tertentu sehingga bisa membangkitkan ya. Biasanya ada kumparan seri dihubungkan sedemikian rupa sehingga kumparan itu membantu kumparan shunt ya, sehingga AMF-nya searah ya. Bila generator itu dihubungkan seperti itu, maka generator ini akhirnya mempunyai kumparan kompon bantu. Kita lihat ini perbedaannya hanya pada rangkaian saja antara kompon panjang dan juga kompon pendek. Nah, berikutnya ada juga pembangkitan tegangan induksi pada generator berpenguat sendiri. Nah, di sini kita menerangkan pembangkit tegangan induksi generator shunt dalam keadaan tanpa beban. Ya, ketika mesin dihidupkan, ya, timbul suatu flux atau residu yang memang terdapat pada kutub ketika dia dihidupkan. Ketika memutar rotor ya, akan dibangkitkan tegangan induksi yang kecil pada sikat-sikatnya, ya. Akibatnya
ada tegangan induksi yang mengalir ya pada mengalirkan arus kumparan ya. Akhirnya arus pada kumparan itu mengalir. Oke. Lalu arus ini akan menimbulkan flux yang memperkuat flux yang telah ada sebelumnya, dan proses ini terus berlanjut ya, namanya dia berputar terus berlanjut hingga tegangannya stabil. Ya, jika tahanan medannya diperbesar, maka tegangan induksinya akan semakin kecil ya. Berarti makin besar tahanan kumparan medan, maka makin buruklah generator tersebut. Jadi semakin besar maka semakin buruk generator tersebut. Nah, ini merupakan reaksi jangkar. Ya, ini merupakan reaksi jangkar. Nah, bila generator dibebani, maka pada penghantar jangkar timbul arus jangkar. Ya, arus jangkar ini, bentar ya. Ya, arus jangkar ini menyebabkan timbulnya flux pada penghantar jangkar tersebut dan dapat disebut dengan flux medan jangkar. Jadi, ini merupakan reaksi ya, pengaruh medan magnet yang disebabkan oleh arus pada jangkar tersebut. Oke, di mana jangkar juga berada dalam medan magnet. Nah, munculnya medan jangkar akan memperlemah medan utama yang terletak di sebelah kiri kutub utara dan akan memperkuat medan utama yang terletak di sebelah kanannya. Pengaruhnya ini karena ada interaksi nih antara medan utama dan medan jangkar. Ya, makanya disebut dengan reaksi jangkar. Reaksi jangkar ini ya mengakibatkan medan utama tidak tegak lurus pada garis netral. Ya, tapi bergeser sebesar sudut alfa ya, tadi kita lihat ya seperti ini. Oke, nah dengan kata lain garis netral akan bergeser sehingga pergeseran garis netral akan melemahkan tegangan nominal dari generator. Untuk mengembalikan garis netral ke posisi semula, makanya dipasangkan medan bantu atau interpol atau kutub bantu ya, seperti gambar seperti ini. Ya, untuk mengarahkan kembali. Oke, seperti ini. Berikutnya, nah kita akan lihat. Jadi nggak usah pusing ya, kalau pusing nanti gampang. Kita akan lihat pada saat praktikum nanti ya. Sekarang kita coba dengarkan saja dulu ya. Lilitan magnet ya, lilitan magnet bantu ini merupakan kutub magnet yang ukuran fisiknya lebih kecil dari kutub utama. Nah, jika dia bergeser atau dengan bergesernya garis netral, maka sikat yang diletakkan pada permukaan komutator ya dan tepat terletak pada garis netral ini akan bergeser. Jika sikat dipertahankan pada posisi semula atau garis netral ya, maka akan timbul percikan bunga api dan ini sangat berpotensi berbahaya menimbulkan kebakaran. Oleh karena itu, sikat juga harus digeser sesuai dengan pergeseran garis netral. Bila sikat tidak digeser, maka komutasinya nanti akan tidak bagus ya, sebab sikat yang terhubung dengan penghantar yang mengandung tegangan. Oke, reaksi jangkar ini juga dapat diatasi dengan kompensasi yang dipasang pada kaki kutub utama, baik pada lilitan kutub utara maupun kutub selatannya ya, seperti yang digambarkan pada gambar A dan B tadi. Oke, berikutnya bentar ya. Nah, berikutnya efisiensi generator DC. Ya, efisiensi generator DC. Nah, ini terdapat ada beberapa rugi-rugi ya. Rugi-rugi tembaga ya, ada terdiri dari rugi-rugi jangkar, rugi-rugi shunt dan rugi-rugi seri. Sementara ada rugi-rugi inti, ada rugi-rugi histeresis dan juga rugi-rugi eddy current ya. Kalian bisa nanti melihat sendiri apa rugi-rugi histeresis dan juga rugi-rugi eddy current.
Nah, ada juga rugi mekanis nih. Rugi-rugi mekanis ialah ketika ada pergerakan secara mekanis ya. Rugi-rugi gesekan antar poros ya, rugi-rugi angin akibat putaran jangkar, ada juga rugi-rugi gesekan akibat gesekan sikat dengan komutator. Nah, berikut kita akan lihat diagram alir daya dari generator. Ya, ketika daya masuk ya, ketika daya masuk dalam mekanis ya atau PM itu ada rugi-rugi besi dan gesekan. Ketika daya yang dibangkitkan dalam jangkar E sama dengan IA dalam watt ya, itu terjadi ada rugi-rugi nih tembaga total. Nah, kemudian daya keluaran dari generator atau POut sama dengan V kali I bentuknya dalam watt. Nah, ini berikutnya saya kasih lihat perhitungan efisiensi pada generator. Ya, perhitungan efisiensi pada generator ya, kita lihat saja rumusnya ya. Rugi besi dan gesekan PG sama dengan PM dikurang PJ. Jika kalian tidak tahu jelas, silahkan coba mencari sendiri agar kalian bisa lebih mengerti. Oke, lebih aktif lagi. Yang kedua, rugi total tembaga ya. Rugi tembaga PT sama dengan PJ dikurang daya outnya. Nah, kemudian ada efisiensi mekanis ya. Efisiensi mekanis PJ dibagi PM, dan juga ada efisiensi listrik dan juga ada efisiensi secara total ya. Kalau efisiensi ini bisa kita hitung ya secara mandiri, dan juga kalau efisiensi total tentunya kan kita tahu bahwa untuk menghitung efisiensi yang ada. Oke, berikut adalah kerja paralel ya. Kerja paralel generator DC ya. Nah, tadi kerja pada generator DC, kerja paralel generator DC. Nah, beberapa generator DC dapat kita operasikan secara paralel. Nanti kita lihat nih, asik nih. Kalau saya senang banget nih kalau praktikum nanti mesin-mesin listrik. Jadi nanti kita mencoba generator kita paralelkan ya. Kita paralelkan dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas pasokan daya listrik dan juga memasok beban yang cukup besar melebihi kapasitas yang mungkin hanya untuk dipasok pada satu generator saja. Namun ada syarat-syaratnya nih, ada syarat-syaratnya dalam pengoperasian paralelnya ya. Yang pertama, terminal-terminal generator harus dihubungkan dengan kutub-kutub yang sama polaritasnya. Kemudian, tegangan kerja generator itu sama ya. Jika dua generator lebih diparalelkan, maka kutubnya akan menjadi totalnya sama dengan I pada generator 1 dan ditambah dengan I pada generator 2. Nah, kita lihat contoh pada soal berikut ini. Oke, contohnya nih ya. Sebuah generator shunt ya itu 100 kW ya dengan 250 volt. Pada jangkar dibangkitkan tegangan ya sebesar 28 volt. Oke, dibangkitkan tegangan sebanyak 285 volt dengan rate ya, dengan rate load. Nah, kita akan melihat berapa besar tahanan jangkar pada VR ya, pada VR ya, jika arus medan shunt sebesarnya arusnya adalah 6 ampere dan tegangan tanpa bebannya sebesar 264 volt. Dari rumus yang ada ya, arusnya adalah I load sama dengan P per VT ya. Jadi tadi 100 kW dibagi dengan 250 volt, maka I-load-nya arusnya adalah arusnya adalah 400 ampere. Sementara arus jangkar atau IA sama dengan I-load ditambah IF ya. Yang tadi arus medan shunt-nya itu sebesar 6 ampere ditambah tadi dengan I-load, jadi total arus jangkarnya adalah 406. Oke, kemudian ada tahanan jangkar. Tadi kan tahanan jangkar kan EA sama dengan P ditambah IA dikali RA. Nah, kalau untuk mendapatkan RA ya kita lihat EA kurang V dibagi dengan IA. Kita mendapatkan tahanannya adalah 0,0875 ohm ya. Sementara kita lihat VR-nya ya, tegangannya adalah VR no load dikurang tegangan full load dibagi full load sehingga didapatkan tegangan ya, tegangan PR-nya
ya sebesar 0,056. Bentar. Oke, mohon tunggu sebentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf, ada tugas lagi. Baik, tugas saya maksudnya. Tapi kalian juga saya akan berikan sedikit oleh-oleh lah kalau begitu. Nah, ini ada tugas buat kalian. Ya, tugasnya ada 2 soal. Silahkan di capture aja. Sudah di capture? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Sudah, Pak. Kalau sudah di capture, kalau gitu ini silahkan dikerjakan ya, dikumpulkan. Ini kan masih lama nih waktu kita kan, masih ada sekitar lumayan lah. Jadi nanti jam kita sampai jam 9.40 ya. Nanti mohon dikumpulkan ya. Anda bikin folder saja ya di Teams ini, di files, bikin folder tersendiri untuk tugas ini, silahkan dikumpulkan dan tugasnya bisa ditulis tangan. Oke, sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, Pak. baik. Terima kasih banyak. Presensinya nanti akan saya lihat dari downloadan ini. Jadi kita harus mengakhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak. Nanti absennya tidak usah saya panggil satu persatu. Nanti saya akan lihat dari daftar list attendance dari Teams ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian di pagi hari ini. Semoga sehat selalu, semoga diberkahi oleh Tuhan, dan kita bisa segera ketemu di Jakarta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Pak. Iya, jadi ini tolong di ini ya, tolong langsung diakhiri karena supaya saya nanti bisa download presensinya. Oke, Ya, terima Pak. kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.